Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategy in TikTok and Instagram Reels. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang memanfaatkan tren dan challenge yang populer, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang pemasar yang ingin memasarkan produk ataupun barang-barang di sosial media, kita harus tahu nih gimana sih caranya supaya postingan-postingan kita tuh populer. Salah satunya dengan cara memanfaatkan tren dan juga challenge yang lagi populer, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari penjelasannya yang pertama, teman-teman. Apa itu tren? Tren merujuk pada konten atau tindakan tertentu yang menjadi populer di sosial media, teman-teman, dan banyak diadopsi oleh para pengguna untuk membuat video sendiri. Tren biasanya dibuat oleh para pengguna yang pertama kali memulai suatu konten atau tindakan tertentu dan mendapatkan banyak interaksi dari pengguna lainnya. Jadi tren ini pada dasarnya diciptakan, teman-teman. Ada yang menciptakan tren dan banyak yang mengikuti. Nah, itu konsep jadi sebuah tren, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa membuat tren yang bagus, maka itu teman-teman harus banyak ya yang mengikuti. Makanya teman-teman kalau misalnya pengen membuat sebuah tren, bikinlah sesuatu yang unik, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, tren itu ada dua macam nih, teman-teman. Tren itu bisa dibuat dan juga kita bisa mengikuti tren. Nah, kapan sih kita harus membuat tren dan kapan sih kita harus mengikuti tren? Kalau menurut analisa dari para pakar konten di seluruh dunia, kita itu kalau masih merintis konten, maksudnya follower kita masih sedikit, terus kita juga belum banyak interaksinya, engagement kita masih sedikit, kita lebih baik mengikuti tren, teman-teman. Jadi kita numpang tenar dari tren yang udah ada. Tapi kalau kita udah bisa punya banyak follower, kita udah banyak engagement, kita udah banyak like dan view dan lain sebagainya dari konten-konten kita boleh membuat tren. Jadi membuat tren itu harus didasari dari konsepnya dulu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua masih merintis, lebih baik kita mengikuti tren aja. Tapi kalau misalnya kita udah punya banyak follower dan udah terbentuk trafficnya, itu teman-teman boleh membuat sebuah tren seperti itu, teman-teman ya. Nah, bentuk-bentuk konten tren nih, teman-teman. Yang pertama ada penggunaan filter. Jadi tren itu bisa berupa filter, bisa berupa gerakan-gerakan dan tarian komedi ya, teman-teman ya. Penggunaan lagu dan sound tertentu, terus penggunaan lip sync itu juga bisa menjadi sebuah tren. Kalau kita lihat di konten-konten TikTok dan Reels kan banyak banget ya. Kayak ada penggunaan filter-filter yang populer, terus juga ada gerakan tarian kayak Ice Bucket Challenge dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari tren, dan tren itu banyak diadopsi dan diikuti oleh banyak pengguna dari seluruh dunia seperti itu, teman-teman ya. Nah, apa itu challenge? Sekarang kita bicara tentang challenge. Challenge sendiri merupakan campaign atau tren yang mengundang orang lain untuk mengkreasikan video mereka berdasarkan challenge yang dilihat. Jadi bisa saja seorang kreator mengkreasikan sebuah challenge sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Jadi gini, teman-teman ya, challenge itu bisa membuat suatu tren, tapi tren itu tidak berarti harus menjadi challenge, teman-teman ya. Itu perbedaannya. Kalau dia challenge, pasti kalau challenge-nya itu udah terkenal, dia itu menjadi sebuah tren. Tapi kalau tren, dia belum tentu berupa challenge. Tren itu bisa juga berupa filter video, music, bisa berupa juga suatu bentuk konten tertentu. Nah, itu sebenarnya perbedaan antara challenge dan juga tren itu di situ, teman-teman ya. Tapi kalau challenge itu kalau dia populer, dia sudah bisa menjadi sebuah tren, teman-teman, seperti itu ya. Nah, tips and trick nih untuk menggunakan tren dan challenge sebagai media pemasaran merek produk. Yang pertama, kalau kita mengikuti tren, lakukan analisis terhadap tren marketing terbaru untuk mengikuti tren. Contoh, jika sebelumnya banyak video joget yang beredar dan menjadi viral, maka Anda bisa memikirkan cara baru promosi produk dengan joget sambil pegang produk misalnya. Cara lain, bikin challenge terkait penggunaan produk dan siapkan hadiah bagi peserta yang bisa menghasilkan konten unik. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita mengikuti tren, teman-teman ya, kita misalnya ada tren tentang, kalau dulu teman-teman ingatkan kayak ada Harlem Shake atau Ice Bucket Challenge gitu, teman-teman kan. Nah, teman-teman bisa menyelipkan materi-materi pemasaran pada tren-tren tersebut, teman-teman. Sehingga nantinya ketika teman-teman melakukan mengikuti tren tersebut, nanti kan banyak traffic yang udah terhubung. Jadi teman-teman sambil mengikuti tren, dibantu kepopuleritasannya oleh tren tersebut, teman-teman bisa menyelipkan nilai-nilai pemasaran untuk produk-produk teman-teman semua. Nah, ini jadi caranya tuh kita harus melakukan analisis dulu terhadap tren marketing terbaru dan kita mengikuti dan sambil kita memasukkan materi-materi pemasaran dari produk kita seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini juga menggunakan background musik populer juga ya. Ini juga bisa membuat kita mengikuti tren, teman-teman. Terus
membuat tren dan challenge untuk konten pemasaran produk. Nah, ini digunakan ketika kita sudah memiliki traffic yang sudah terbentuk atau kita sudah punya banyak follower dan engagement kita sudah banyak, teman-teman, seperti itu ya. Nah, selain mengikuti tren, metode pemasaran produk juga bisa berupa menciptakan tren. Nah, menciptakan tren ini ketika apa? Ketika memang kita sudah banyak follower, teman-teman ya. Nah, nih contoh nih, kalau kita bisa menciptakan sebuah tren, kita memasarkan suatu produk pisau. Kreator dapat membuat tren challenge memotong sesuatu menggunakan merek pisau yang ingin dipasarkan. Terus juga ada contohnya lagi, membuat filter yang menyerupai bentuk udang untuk mempromosikan produk udang lobster frozen. Nah, ini jadi salah satu teknik ya, teman-teman ya. Atau kalau misalnya kita pengen membuat sebuah tren itu, kita lihat dulu gimana sih produk kita dan kita adopsi hal tersebut menjadi sebuah tren, teman-teman ya. Bisa berupa gerakan-gerakan kan, tren itu bisa berupa challenge, bisa berupa bentuk-bentuk konten ataupun filter dan musik dan lain sebagainya. Itu bisa diadopsi seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.